Kali ini dialami seorang pesepeda yang diduga salah satu anggota TNI Angkatan Laut berpangkat kolonel di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat pada Senin pagi. Korban yang saat itu berusaha mempertahankan tasnya akhirnya jatuh tersungkur di atas aspal hingga mengalami luka di bagian kepala dan robek pada pelipis matanya. Pria parubaya ini masih nampak lemas usai terjatuh dari atas sepeda yang dikendarainya. Sejumlah warga dan polisi berusaha menolong pria yang ternyata merupakan korban penjamretan dua orang tak dikenal. Saat itu korban bernama Kolonel Marinir Pangestu Widiatmoko tengah mengayuh sepeda dari arah Harmoni menuju Bundaran Patung Kuda. Tiba-tiba dipepet pelaku yang langsung merampas tas korban. Korban yang berusaha mempertahankan barang berharganya akhirnya jatuh tersungkur. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan medis. Sementara pihak kepolisian masih melakukan pengecekan kamera pengawas agar bisa mengidentifikasi para pelaku yang diduga berjumlah 2 orang tersebut. Seorang pesepeda yang diduga merupakan anggota TNI. Apakah pelaku ini sudah ditangkap? Kejadian memang hari Senin yang lalu ya di sekitar daerah Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, sekitar pukul 6 pagi. Ya, 6 pagi kejadiannya. Kemarin baru dilaporkan ke kami setelah memang ada beberapa viral di media sosial maupun media televisi ya, yang memang sudah mulai viral. Sementara korban masih dirawat di Rumah Sakit Angkatan Laut. Tadi baru saja Pak Kapolda Metro Jaya dan juga Wakapolda dan beberapa PJU yang menjenguk korban. Inisialnya P, Kolonel P. Beliau adalah salah satu anggota dari TNI. Ya, kemudian tim sudah bergerak, sudah melakukan penyelidikan. Memang ada tim khusus yang dibentuk oleh Polda Metro Jaya yang dipimpin langsung oleh Dirkrim Polda Metro Jaya bersama beberapa tim-tim yang lain. Ya. Nah, sekarang ini tim sudah melakukan beberapa pengambilan keterangan saksi-saksi. Ada sudah 3 saksi di TKP yang kita periksa. Kemudian ada beberapa CCTV baik itu di tempat kejadian, kemudian kita narik ke belakang sebelum kejadian. Ya, dan pasca kejadian beberapa CCTV sudah kita kumpulkan untuk bisa mengidentifikasi pelakunya. Oke, nah, ini masih apakah sudah teridentifikasi Pak pelaku ini siapa, dari mana, dari hasil barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian? Kita masih mendalami untuk ini, Pak. Kita masih mendalami karena kita sudah mengidentifikasi bahwa memang ada 2 kendaraan yang diduga ada 2 kendaraan di sini. Yang satu yang mengawasi sepertinya sudah kita lakukan hasil tapping dari CCTV yang kita dapat, yang kemudian satu yang memang berupaya untuk mengambil barang milik korban pada saat itu. Jadi kondisi bahwa korban memang berangkat sekitar jam 6 pagi dari kediamannya menuju kantor sendiri. Kemudian ada handphone, memang tidak bawa barang, tapi ada handphone ditaruh di depan sepeda. Ini yang berupaya direbut oleh si pelaku, sehingga korban berupaya untuk mengamankan barangnya yang direbut, sehingga terjatuh mengakibatkan korban luka-luka dan juga sempat patah. Kami baru saja mengecek ada patah di pergelangan tangan kedua-duanya. Dia masih dirawat. Nah, Pak, identitas kan belum diketahui, tapi bagaimana untuk nomor atau plat motor yang digunakan oleh beberapa pelaku? 4 orang pelaku berarti ya Pak ya? Kita identifikasi diduga sepertinya ada 2 motor kalau kita lihat dari CCTV. Tapi kami masih mendalami. Ya, kami masih mendalami dari kedua motor tersebut karena memang pertama bahwa memang arahnya sama, satu sepertinya tugas untuk mengawasi, satu untuk merebut. Ya, ini masih kami dalami lagi, termasuk juga kendaraannya karena memang CCTV-nya masih kami coba nanti dicek di lapor untuk bisa memperjelas lagi ya, karena cukup jauh juga CCTV yang ada. Tapi kami masih mengumpulkan juga. Kami mengumpulkan beberapa CCTV sebelum dan juga setelah dari situ masih kami kumpulkan. Pak Yusri, saya ingin tahu, ini masih penyelidikan, belum diketahui identitas dan lain sebagainya, tapi ini kan bukan kasus yang pertama kali terjadi. Beberapa minggu terakhir ada beberapa kasus. Nah, apakah sejauh ini pihak kepolisian menduga bahwa pelaku ini ada kaitannya dengan kasus-kasus penjamretan sebelumnya? Kami masih mendalami semuanya ya. Memang ada beberapa kejadian yang sekarang sudah semakin marak ya. Begal dengan menggunakan korbannya adalah para korban-korban yang menggunakan sepeda. Nah, ada satu pengungkapan sudah dilakukan oleh Polres Jakarta Pusat. Tanggal 17 Oktober yang lalu berhasil mengamankan 1 orang pelaku yang begal juga handphone pada saat korban sedang menggunakan sepeda, yang dengan tindakan tegas terukur pada saat itu kita melakukan penangkapan. Dia mencoba untuk melarikan diri, kita lumpuhkan di kakinya. Kemudian setelah kita lakukan pemeriksaan,
dia mengakui sudah 7 kali melakukan begal sepeda semuanya. Nah, ini apakah ada kaitannya dengan pelaku yang kemudian melakukan aksi penjabretan terhadap seorang anggota TNI ini, Pak? Kami masih dalami semua untuk kelompok-kelompok, termasuk beberapa tempat yang lain, karena memang Polda Metro Jaya membentuk tim khusus untuk mengejar pelaku-pelaku sepeda. Yang memang sekarang lagi marak ini. Nah, seberapa marak sih Pak sebetulnya untuk aksi penjambretan ya para pesepeda di tengah pandemi COVID-19 saat ini? Kami kadang-kadang terkendala karena banyak pelapor-pelapor ini yang tidak melapor, para korban-korban tidak melaporkan diri ya ke Polda Metro Yang Jaya. melaporkan ini berapa kasus? Kami masih ada sekitar sampai dengan hari ini bulan Oktober saja sekitar 5 ada kejadian. Sebelumnya Bulan Oktober? Ya. Berarti seminggu ini atau gimana? dalam bulan Oktober ini Oh, dalam bulan Oktober ini? Itu 5 kasus? 5 kasus ini masih kita dalami, tapi 1 sudah tertangkap. Tanggal 17 Oktober kemarin tertangkap. Itu pun pengakuannya sudah 7 kali melakukan begal sepeda. Tetapi kalau di Jakarta Pusat saja, dari mulai 2020 ini yang begal, baik itu sepeda, motor, maupun orang pejalan kaki, sudah 59 tersangka yang sudah kita amankan. Itu Polres Jakarta Pusat. Karena memang kan yang marak terjadi di daerah Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan ya, karena memang ramai dipergunakan untuk sepeda-sepeda. Nah ini yang kemudian tim secara preventif kita lakukan patroli, kemudian kita akan menindak tegas secara preventif, secara represif mereka-mereka semua. Tapi secara preemptifnya kita memberi himbauan. Tips banyak sudah kita sebarkan di media sosial, juga di media mainstream. Kita sampaikan bagaimana tips-tips menggunakan sepeda. Yang terjadi kejadian kemarin di Merdeka Barat ini, setelah kami lakukan pendalaman kepada korban, dia mengakui selama ini dia setiap bergerak dari rumahnya, setiap pagi berangkat kantor itu 6-7 orang, baru kali ini sendiri. Nah ini tips juga, jangan menggunakan sepeda sendiri. Terus hindari, kalau boleh jangan malam atau subuh lah. Cari tempat rame-rame. Iya, tapi kemarin aksi pembegalan itu kan juga terjadi siang hari ya Pak ya, kalau kita melihat ya. Siang hari di tempat yang sepi tapi, termasuk ada juga public figure, artis kemarinnya salah satunya, itu subuh juga itu. Nah ini yang saya bilang, ini tips, salah satu tips, janganlah. Kalau bisa rame-rame kita berangkat. Terus hindari barang-barang yang akan dibawa ini, jangan terlalu menyolok. Yang terjadi adalah semuanya pasti handphone itu ditaruh di depan sepeda. Inilah yang bisa memancing para pelaku-pelaku untuk melakukan aksinya. Pak Yusri, terakhir, selain kemudian tadi patroli yang dilakukan oleh petugas gabungan di beberapa titik yang memang ini berpotensi rawan ya adanya aksi penjamretan pesepeda, bagaimana untuk kemudian CCTV yang kemudian ditempatkan di beberapa lokasi yang berpotensi ini, apakah memang semuanya berfungsi secara benar atau seperti apa kalau evaluasi? Kalau sampai dengan saat ini iya ya, berfungsi untuk daerah-daerah utama. Ya, kita punya etle, walaupun ada beberapa kemarin akibat dari demo ada beberapa etle kita yang memang dirusak oleh para perusuh kemarin. Ini sudah kita berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk diperbaiki lagi karena itu sangat membantu sekali. Ya, karena daerah Rami itu kan daerah Tamrin, Sudirman sampai dengan Monas ya. Nah ini, kemudian beberapa CCTV juga ada. Ini yang mudah-mudahan bisa membantu kami sebagai alat bukti untuk penyelidikan nantinya. Kemudian juga di satu sisi bahwa memang kita sudah menempatkan orang-orang anggota-anggota yang berseragam melakukan patroli, yang tidak berseragam kita tempatkan di beberapa titik-titik yang memang kita petakan mana daerah-daerah rawan yang sering terjadi pembegalan terhadap para pesepeda. Tapi kami mengharapkan safety, keamanan bagi para pengguna sepeda ini yang harus memang ditaati semua aturan-aturan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Yusri atas waktunya telah bergabung sama kami di